Sobat Jejak Jari, selamat datang, saya Gini. Saya Dela. Hari ini kita mau ngobrolin musuh bebuyutan kita di timeline judul-judul bombastis. Udah siap Dela? Siap dong Kak Gin. Nah teman-teman, topik kita hari ini hot banget nih. Aku, Kak Gin, atau kita semua pasti sering banget nih kena prank judul. Isinya B, tapi judulnya A. Judulnya itu bikin kita emosi nih, udah menggebu-gebu. Tapi begitu diklik, ternyata cuman begini. Itu apa sih namanya Kak Gin? Namanya itu clickbait. Oh, Kamu tahu apa itu clickbait? aku nggak tahu. Wah, sayang banget ya. Kalau begitu, daripada kita lama-lama, mending kita simak video berikut ini. Let's go! Kamu pasti sering banget melihat judul berita yang lebay. Sekarang mungkin kamu mengenalnya dengan istilah clickbait. Tapi sebenarnya hal ini sudah ada sejak dulu dengan nama yellow journalism. Ada dua orang yang dikredit atas terciptanya istilah ini, yaitu William dan Joseph, yang kebetulan surat kabarnya saling bersaing. Sehingga mereka menciptakan berita murahan untuk mencari sensasi. Dulu dampak yellow journalism sangat memengaruhi opini publik. Bahkan salah satu efeknya yang terbesar adalah terjadinya Perang Amerika-Spanyol yang bermula dari headline berita terbitan New York Journal yang dibuat terkesan memancing. Kalau di Indonesia sendiri, yellow journalism mulai marak setelah Orde Baru tumbang. Dan kini yellow journalism tidak hanya untuk berita politik saja, tetapi juga untuk pemberitaan gosip hingga hoax. Wah, ternyata kayak gitu ya. Aku jadi bisa menyimpulkan nih bahwa clickbait itu merupakan judul atau konten sensasional yang dirancang untuk menarik perhatian dan mendorong pengguna untuk mengklik tautan atau berita tersebut. Betul nggak sih Kak Egin? Betul sekali. Contoh aktualnya tuh sering banget kita temuin, Del. Contohnya kayak ada pejabat bilang, kita sedang mengkaji rencana subsidi. Tapi judulnya diubah menjadi subsidi dicabut, rakyat akan menderita. Jadi panik dong satu negara. Namanya disinformasi berbasis judul. Media memilih mengorbankan konteks demi klik. Kenapa? Karena di era kompetensi ini yang cepat dan heboh, dia yang menang traffic. Ini adalah dilema jurnalisme cepat di mana viral lebih penting daripada faktual. Nah, Kalau udah kayak gini, apa sih tanggung jawab dan etika yang dilanggar selain masalah integritas? ini melanggar 3 konteks utama. Yang pertama, kode etik jurnalistik pasal 1 yang dimana jurnalis wajib akurat dan tidak beretikat buruk. Membuat judul yang tahu akan menyesatkan itu jelas itikat buruk. Yang kedua, undang-undang pers yang dimana kita dan publik punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Judul bohong merampas hak itu. Dan yang ketiga, ini melanggar elemen jurnalistik utama yang dimana kebenaran adalah komitmen pertama. Jadi bisa kita akui ini tuh masalah bisnis ya. Ya, Tekanan dari dapur redaksi untuk kejar viewers dan iklan. Tapi apa sih dampaknya kalau kita biarkan terus-menerus? wah dampaknya sangat luas ya. Ya, publik jadi gampang marah, muncul cancel culture tanpa dasar fakta, dan yang paling berbahaya, kepercayaan publik pada media semakin runtuh. Kalau sudah tidak percaya media, hoax akan lebih mudah masuk dong. Maka dari itu, kita harus menekankan kebebasan pers tak berarti bebas dari tanggung jawab. Itu kunci yang harus kita pegang sebagai jurnalistik. Oh, benar ya. Kebebasan tanpa tanggung jawab itu anarki informasi. Nah, sekarang peran kita nih, gimana sih kita bisa menjadi pembaca yang cerdas dan menghentikan mesin clickbait ini? Sebenarnya kita punya 3 senjata pamungkas, Del. Yang pertama, jangan hanya baca judul. Tolak judul, baca isi, cari tahu apakah fakta di badan berita mendukung emosi di headline. Yang kedua, cek kredibilitas sumber. Apakah media itu terverifikasi Dewan Pers?
Apakah mereka rutin melakukan koreksi jika salah? Dan yang ketiga, tahan jari Anda. Sebelum share, tanyakan, apakah berita ini membawa manfaat atau hanya memicu konflik? Wah, itu 3 langkah sederhana ya, tapi powerful banget. Baca isi, cek sumber, tahan jari. Ini adalah tanggung jawab aku, kamu, dan kita semua bersama untuk menjaga kualitas informasi. Betul sekali. Kalau kita sebagai konsumen berhenti mengklik judul yang menyesatkan, media akan terpaksa kembali ke jalur etika. Jadi, mari kita dukung jurnalisme yang bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama serukan Berita Bebas Klik. Terima kasih sudah mendengarkan Sahabat Jejak Jari.